Pemirsa, kita langsung ke kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pemerintah DKI Jakarta membangun 2 taman yang digunakan untuk masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau menggelar unjuk rasanya. Taman yang dibangun di kawasan Silang Monas ini baru akan rampung pengerjaannya 22 Juni mendatang. Lalu seperti apa bentuk dari taman aspirasi ini? Kita langsung bergabung dengan Keiko Ranti dan juru kamera Ali Amran yang sudah berada di kawasan Monas. Ya, Kei, yang membedakan taman aspirasi dengan taman lainnya di Jakarta, apa yang Anda pantau di sana? Ya, Taman Aspirasi ini sebenarnya memang salah satu bagian dari proyek ruang terbuka hijau yang memang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena saat ini masih sangat sedikit ruang terbuka hijau yang bisa digunakan sebagai fasilitas warga untuk beraktivitas. Dan tentunya untuk Taman Aspirasi ini memang dikhususkan bagi warga yang ingin mengekspresikan opini atau pendapatnya. Dan memang di daerah ini, di dekat pintu Monas yang menghadap langsung ke Istana Merdeka adalah spot utama bagi para demonstran atau pengunjuk rasa yang hampir setiap minggu datang ke sini untuk berorasi atau berdemonstrasi. Dan mengingat hal itu dan berbagai peristiwa yang menunjukkan bahwa seringkali aksi demonstrasi ini diwarnai dengan kegiatan yang meresahkan masyarakat. Misalnya menyebabkan kemacetan atau adanya kekerasan, vandalisme, dan juga pengrusakan fasilitas umum. Oleh karena itu Pemprov DKI berpikir bahwa hal terbaik adalah membangun spot khusus bagi demonstran yang ingin menyuarakan opini atau pendapat kritik kepada pemerintah dan diletakkan di depan Monas yang posisinya tepat menghadap Istana Merdeka. Carlos. Ya, lalu Keiko, gambaran dari sana sudah sejauh mana proses dari pembangunan ini, akan rampungkah tepat waktu pada 22 Juni nanti? Ya, harus dilihat dari segi luas di Taman Aspirasi yang terletak di Silang Monas, tepatnya di depan persis Istana Merdeka, tempat biasa orang berdemonstrasi atau berorasi. Ini seluas sekitar 450 meter persegi dan memang tidak cukup seluas, apalagi bila adanya demonstrasi yang lebih dari sekitar 1.000 orang masanya, mungkin memang tidak akan cukup bila semuanya ditempatkan di sini. Namun setidaknya bila ada demonstrasi yang lebih kecil atau ini memang diperuntukkan agar lebih rapih demonstrasi yang dilakukan di daerah depan Istana Merdeka. Dan ini bisa dilihat bahwa pembangunannya sudah semakin terlihat, bentuknya bisa dibilang sudah setengah jalan, Carlos, karena dimulai sejak awal bulan dan nanti diperkirakan selesai pada sekitar 22 Juni. Ini ada dinding prasasti yang akan dibangun, ada 2 dinding mural serta tugu berbentuk tulisan. Dan untuk tulisannya itu nanti direncanakan akan tertulis berbeda ragam tapi tetap satu. Dan Taman Aspirasi ini diharapkan tidak hanya untuk sekedar tempat untuk demonstrasi, berorasi atau menyampaikan pikiran dan pendapat, namun juga bisa dimanfaatkan untuk area urban atau area spot khusus di mana warga bisa mengekspresikan diri, karena demonstrasi ini tidak hanya bentuknya hanya seperti jalan massa ribuan orang atau orasi, namun juga bisa berbentuk suatu hal lain yang lebih kreatif, Carlos. Baik, kita harapkan dengan adanya Taman Aspirasi ini kemudian semakin membuka dan memberi ruang untuk warga untuk memberikan aspirasinya. Walaupun memang mungkin seperti yang katakan Keiko tadi, wilayahnya atau luasnya masih terbatas. Terima kasih Keiko Ranti dan Ali Amran atas informasi dari Silang Monas, Jakarta.